صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه إن اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang lalu, bab sujud tilawah, bab yang menerangkan tentang sujud tilawah atau kita sebut galak dengan sujud sajadah. Tusannu sajadatu tilawah lil qari wasami wal mustami wa yata'akkadu sujud lil mustami idza sajadal qari.
Disunnahkan sujud tilawah ini siapa baik yang pertama bagi yang baca Quran itulah. Yang baca disunnahkan untuk sujud tilawah. Kemudian bagi yang mendengar, sami, mustami. Sami dengan mustami di sini ada perbedaan. Kalau sami sanya panjang itu artinya alladzi la yaqsidul istima'. Itu artinya orang yang tidak ada niat untuk dengar, tapi memang kuping tu dengar. Bukan disimak maksudnya tu. Terdengar tapi suara orang ngaji tu. Tapi kalau mustami alladzi yaqsidul istima'. Tapi kalau mustami itu adalah orang yang memang niatnya memang nak dengar. Didengar kenian bacaan itu. Jadi 3 ikut itu dapat atau disunnahkan untuk sujud tilawah, dapat pahala sujud tilawah. Bagi yang baca, bagi yang memang nyimak benar-benar, kemudian yang ketiga dengar tapi memang tidak ada niat, cuma kedengaran suara orang baca Quran tu, bukan sengaja didengar. Itu sunnah kalau tiga-tiganya untuk sujud tilawah. Wa yata'akkadu sujud lil mustami idza sajadal qari. Tapi yang lebih kuat itu, yang lebih ditekankan itu siapa yang sujud? Sujudul lil mustami, sujudnya seorang yang mendengar memang dengar niat, bukan dengar-dengar mustami tadi. Memang dengar niat. Idza sajadal qari, kalau si qari atau si yang baca ini tadi sujud tilawah. Jadi kalau yang tadi kan 3, yang baca, yang dak katik niat dengar tapi memang kedengaran. Kemudian yang ketiga memang dengar niat, betul-betul memang niat dengar. Siapa yang kuat untuk sunnah untuk sujud? 2 ini nah. Yang baca dengan yang memang punya niat dengar Quran. Nah, kalau yang ini kan memang kuping itu dengar tetap kan, tapi bukan niat nak dengar Quran tu, bukan nyimak maksudnya, bukan nyimak. Iya, dengar Bisa langgar masjid muka ngaji. Ya kita kalau berjalan dengar suara orang ngaji. Terdengar, tapi bukan disimak. Simak beda nyimak tu. Ya didengar ke. Beda dengan orang yang liwat mana berjalan, tapi kuping ni dengar, tak baca. Pasti kedengaran kuping suara orang ngaji tu. Nah, jadi yang mana yang disunnahkan, dikuatkan untuk sujud? Yang baca dengan yang memang punya niat untuk dengar. Tapi kalau yang ini tadi boleh baik tetap untuk sujud sahwi, boleh. Cuman ya ta'akkadu, ditekankan lagi bagi 2 tadi, yang membaca dan yang sengaja atau memang benar-benar nyimak Al-Quran. Itu surat-surat yang di dalamnya ada sujud tilawah: surat Al-A'raf, surat Ar-Ra'd, surat Nahlun, kemudian surat Maryam, surat Al-Hajj, surat Furqan, surat Namlun, apa dia namanya? Semut. Kemudian An-Naml. Kemudian surat An-Najm. Kemudian surat Insyiqaq. Kemudian surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ada lain-lain lagi, dan ini sebagian yang dicatat. Ada lagi yang lain. Nah, ada lagi yang biasa Jumat itu sujud sejadah, surat As-Sajadah. Nah, itu jadi ada dicari kalau ingin tahu yang mana surat-surat yang ada sujud tilawahnya. Mungkin bisa jadi dalam satu surat ada 2 sujud mengkali itu kan. Nah, ini surat-suratnya baik yang disebutkan. Jadi boleh dicari. Kalau di Quran itu tandanya ada gambar sejadah kan, rasanya. Ya itulah, ada tandanya itu. Kalau itu sujud tilawah. Syurut sunniyati sujud tilawah. Disunnahkan untuk sujud tilawah. Yang pertama, antakunal qari'atul masyru' kharaja bihi qira'atul junub
Jadi yang disunnahkan itu adalah bacaan orang-orang yang tidak junub. Kalau junub kan haram itu bacukuan. Tak boleh wong junub bacukuan. Berhadas besar. Lanang misal belum mandi wajib, tak boleh bacukuan. Betino masih haid, tak boleh bacukuan, tak boleh. Karena itu diharamkan. Jadi kalau nak baca Quran, nak solat, nak ibadat itu harus mandi wajib dulu. Jadi jangan baca Quran sebelum mandi wajib. Junub berhadas besar. Ada beberapa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala termasuk baca Quran. Baca Quran bagian junub. Kalau lanang sebenarnya tinggal mandi we. Kalau betina kan ada masanya, haid namanya kan. Kalau kita men paling lama 15 hari. Umumnya itu 7 hari normalnya. Paling cepat itu sehari semalam paling cepat. Cuman umumnya biasanya waktu 7 hari itu lah betina kan. Ada yang sampai 15, ada. Cuman itu jarang. Ada yang juga sehari semalam besok kelar langsung selesai ganti lagi. Ada juga, cuman jarang. Umumnya 7 hari. Umumnya 7 hari. Nah itu dalam masa dia haid itu, dalam masa dia haid itu perempuan tak baca dia. Biar wuduk dia tak sah. Karena syarat wuduk itu harus suci dari haid dan nifas. Harus suci dari an-naqa'u anil haidhi wan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Itu syarat yang ambil wuduk. Jadi tak baca dia semayang tak boleh. Itu betina. Kalau lanang, maka tu lanang itulah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pemimpin. Nabi dah ganti yang betina. Lia Eden tu bukan Lia Eden. Iya Lia Eden. Jibril Lia Eden Pernah dengar Lia Eden? Iya Lia Eden. Betina. Tak kata Nabi ngangkat, Allah Ta'ala ngangkat seorang Nabi itu perempuan tak kata. Seluruhnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya lanang galau. Itu. Karena betina itu tadi bedanya. Kalau lanang ni tak ada banyak gino halangannya. Tak banyak gino halangannya. Men kalau betina ni ada banyak halangannya. Maka tu lebih dominan itu lanang galau yang dijadikan pemimpin. Baik dalam rumah tangga. Itu Allah langsung tunjuk tahu dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam rumah tangga itulah lanang, laki. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Yo terbalik. Mungkin terbalik tadi itu kan. Dunia terbalik namanya. Ada filmnya kan? Dunia terbalik. Pernah nonton? Akum. Siapa lupa ada nama Idoy. Nama-nama pemain itu kan. Karena bininya bergawe. Lakinya masuk baju. Ngasuh anak, bininya bergawe. Nah itu disebut judulnya dunia terbalik. Kalau mantu bini harus. Tapi kalau sudah dibalik, ini kodratnya bahasanya, kodratnya dibalik, itu tidak boleh. Tapi kalau dia bantu bini tak apa-apa. Lanang bergawe sampai rumah balik jemuran belum beli jemur. Bini tadi lagi nyusu anak. Ya kita nyemunya. Jangan tak ada ini kawin tino ni. Jangan. Bantu. Kalau bantu bini harus. Kalau kodratnya dibalik itu tidak boleh. Kita gantian tak tu je bininya. Kau nyemur baju, kau ngurus anak, aku bergawe. Nah itu tidak boleh. Itu mengubah. Nah kalau sudah itu ujung-ujungnya kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak bermain lagi. Pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu laki-laki, ujung-ujung itu tidak fungsi lagi. Kenapa? Karena sudah terbalik tadi itu. Nah, jadi sebenarnya kalau bab masalah pemimpin ini sebenarnya mungkin kalau kita pahami tentang masalah sholatul jamaah sebenarnya pacak diambil. Mungkin kalau nak dikatakan cocok logi atau apalah segalanya, sebenarnya cocoknya memang dari sholat berjamaah itu. Kalau bab masalah kepemimpinan, ya kan, sholat jamaah. Kalau imamnya harus dibeloi makmum, iya itu benar.
pemimpin harus dituruti, makmum atau yang dipimpin harus nurut dengan makmum. Tak boleh. Siapapun imamnya, kalau sudah dia jadi imam harus nurut. Ini kalau jadi imam, siapapun pemimpinnya harus nurut kita. Tapi kalau yang jadi imam ada kesalahan, makmum boleh tak negur? Boleh. Pemimpinnya siapapun harus kita turuti. Tapi kalau dia salah, tidak boleh ditegur. Boleh ditegur. Itu kan. Jadi tidak boleh kita fanatik. Oh itu pilihan aku itu. Nak salah nak benar, pokoknya top tu lah. Berarti sama kita ngomong ini nih, misal contoh woi, ana misal imam salah rakaatnya, maghrib tu harus 3, ana tambah jadi 4. Sangkin ke fanatiknya. Jangan ini ustaz kita ni, biar gelar. Kan lolo itu jadinya. Ancur dak sembahyang gitu. Itu kan fanatik namanya. Tapi kalau ustaz lain jangan gitu, tegur harus ini, jangan ustaz gitu, dong ngajar itu mah gitu. Ya gelam pada kan nurut mah gitu nih. Nah mana boleh. Kalau salah ya salah. Nak siapapun yang jadi imam, kalau salah ditegur. Jangan, nama itu juga pemimpin. Kalau salah, ya tetap salah. Jangan, mimpin pilihan aku itu toh. Pokoknya nak matilah juga kencang, pokoknya dia paling bagus. Itu salah. Itu berarti tidak ngaji masalah bab sholat. Sebenarnya kalau ngaji semayang kita ini, ngaji sholat jemaah ini, sebenarnya kita tidak ada melenceng cara kepemimpinan dan yang dipimpin tidak ada ini. Jadi sikap yang dipimpin dan sikap yang dipimpin kalau dia paham dengan masalah sholat jemaah sebenarnya tidak arogan. Ketika ditegur misalnya, lah sudah tahu anak ni yang ngajar di sini, salah nak ditegur lah, subhanallah. Boleh aku, benar ngaji, jangan ditegur. Kan hancur lah semayang kita kan. Nurut aku ni ngajar di sini. Nah itu tak boleh, itu arogan tadi kan. Pokoknya ini nak, giliranlah lah sudah amburadul Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, kalian salah nyari alasan galau. Padahal madai banyu nunggu batang baca rapi itu batangnya. Rapi batang, ganting nak gantik kulitnya mulus, tetaknya rapi, hebat. Ada gergajinya berarti banyu di sana tu. Nak mana nak ngelak tu mak mano. Yo misal itu tu pohon juga, sawit tu pohon juga, pohonnya beda. Kalau pohon yang puluhan tahun batang sebesar itu akarnya banyak. Kalau sawit itu paling berapa meter cuma akarnya udah baca. Nah ini kaki ada yang fanatik, benar, kalau salah tetap salah walaupun pilihan kita tak boleh. Kalau salah ya salah tetap, tak boleh gitu. Berarti kita salah dalam cara berjamaah. Salat berjamaah berarti selama ini salah aja. Ini kita ambil pelajarannya Bapak Ada istilahnya hablum minallah. Ada hablum. Kalau hablum minallah ini bukan masalah makmano kita bahasanya bukannya mengentengkan, tapi memang Allah Ta'ala dalam hadis itu, hadis qudsi itu memang itulah kalimatnya. Allah Ta'ala itu nunjuk tahu kalau andai kata urusannya dengan aku rahmatun wasi'ah. Kalau kau banyak maksiat, kalau kau banyak salah, maghfirah aku, pengampunan aku, kasih sayang aku lebih besar dari maksiat kau. Sebesar apapun maksiat kau, kalau kau taubat dengan aku, minta ampun dengan aku unjuk taubat, aku terima taubat. Tapi kalau sudah masalahnya hablum minan nas, ini tak melok-melok, angkat tangan bahasanya. Kalau sudah misal contoh semayang tak pernah semayang, puasa tak pernah. Ini bukan ngajari jahat, bukan. Ini jahat kalau ini sebut ni tadi. Contoh ini nak nyontohkan rahmat Allah, maghfirah Allah tu, ampunan Allah tu luas. Semayang tidak,
puasoi dak, maksiat jalan terus, bandit segala macam. Seminggu sebelum dia meninggal, Allah bukakan pintu hati dia. Tobat dia benar-benar, ampun ya Allah, tak lagi aku ulang ya Allah. Allah buka pintu hati dia. Tobat dia benar-benar. Seminggu dia sembahyang. Dari semenjak dia tobat itu meninggal dia. Allah ampunkan dosa dia. Ini urusannya dengan Allah. Kalau dengan aku bahasanya, kalau Allah tu ngomong, kalau dengan aku amanlah kamu tu. Tapi kalau sudah hablum minan nas, sedikit be kamu jahat dengan wong, zalim dengan wong dak ridho, itu sampai mati sampai akhirat kena tuntut. Zalim be kau sekali dengan wong, tidak kau selesaikan urusan itu di dunia, sampai akhirat dak kelar-kelar. Sikok wong itu. Kita jahat dengan wong, zalim misal ngambil hak wong, itu sampai mati kalau tak diselesaikan tak kelar-kelar sampai akhirat bertuntutan dengan kita. Walaupun amal kita banyak, tapi kalau dia protes, ya Allah tahan dulu, dia masih ada masalah dengan aku tak gitu dia. Stop pak, orang masuk, lagi dulu di malaikat, selesaikan dulu urusan kau. Jadi tak baca masing-masing. Itu kalau sikok wong. Mana kalau yang sudah dizolim ini banyak uangnya, se-Indonesia raya. Mana lagi kira? Mayang kan yo, aku mayang lagi takut. Apa lagi jadi uangnya? Mayang kan yo lagi takut pak. Sikok uang be kalau kita punya masalah sampai akhirat kena tuntut. Tak pasing. Ini kalau sudah sebanyak idak manusia yang terzolimi, maaf bukan manusia pak. Binatang itu kena galau itu. Banjir itu bukan manusia lah yang terberat. Banyak itu. Di apa dia itu yang ada macan, si Volga. Ada macan sampai mati ya. Sangkinkan macan tu dalam keadaan mencekam, dia nyingok manusia lagi tak nafsu. Manalah. Padahal kodratnya macan tu kalau nyingok uang ya tegok itulah. Tapi saat itu sangkinna, yuk tunjukkan mereka itu juga punya perasaan rasa takut. Nah kita tak tahu pak, itu binatang dia ngomong apa dalam hati tak tahu. Yo bisa jadi dia nyumpah serapa. Oh ya Allah, anak jahatnya gawe manusia ni ya Allah. Kami tak katik jahat dengan uang, kecuali uang duluan yang natangi kami, baru kami cokot di sini. Tak katik kami ngari rumah uang. Gajah dimarahi, ditembaki, dibabeti. Ada nanya videonya. Akhirnya ada apa dia polisi hutan, apa dokter lah, bukan dokter hewan lah, ibu-ibu. Marah awak dia dengan orang kampung itu. Bapak jangan jahat dengan gajah aja dia. Dia masuk kampung bu. Uji ibu itu, bapak, gajah itu kalau berjalan tak pernah berubah. Itu ilmunya. Gajah kalau berjalan rute itu tak pernah berubah. Gajah tu kalau dia berjalan lurus, itu lurus lah dia. Kalau dia bulat ini, rute dia muter ini, tidak kata dia berjalan ini. Sano, tidak. Jadi dia tu di jalan. Kalau gajah tu lewat di kampung kita, di rumah kita, itu bukan gajahnya yang lewat, tapi kita duduk ke rumah di jalan dia. Uji ibu itu. Kalau sawit kita ditompok oleh gajah, dianjuk, bukan gajah yang masuk sawit, tapi sawit kita masuk dalam tempat gajah. Gajah tak tahu mana, dia tu berjalan itulah uji ibu itu. Iya, dia tu meloi jalan dia tu lah. Dia dah katik dia dah katik lampu merah di situ. Mana ada polisi kata belok kanan, dah katik dia memang itulah jalan. Tidak ada berubah jalan dia. Nah kalau ada gajah pacak masuk tempat kampung, itu bukan gajah yang masuk kampung, tapi kampung yang masuk tempat gajah. Uji ibu itu. Jadi jangan gitu. Kalau sudah zalim dengan manusia atau zalim dengan binatang, ini tuntutannya berat yang di akhirat lagi. Tak terbayang lagi. Mak mana? Kalaupun tobat, ia tak ngerti juga mak mana tobat. Kalau orang tetap tak hidup, ia tak hidup itu. Taubatlah, minta ampun dengan Allah. Mak tadi bahasanya kalau sudah hubungannya dengan manusia, Allah angkat tangan, tak berbelok. Kau selesai ke dengan manusia. Kalau belum minta maaf dan wong tak ridho, tetap bertuntut di akhirat. Maka pemimpin imamul adil
itu menjadi perhiasan di dunia. Imam, pemimpin yang adil itu menjadi perhiasan di dunia. Perhiasan atau apa dia bahasa itu? Bintang-bintang yang ada di bumi. Jadi penduduk langit kalau nyingok ke bumi itu ada bintang juga. Siapa itu? Yang diawasinya pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya, jadi wong yang jadi pemimpin itu besar memang tanggung jawabnya, besar juga pahala, besar juga dosa. Besar juga dosa. Jadi ngimbang dia, dosa besar, pahalanya juga besar. Kalau memang dijalankan dengan benar-benar amanat, itu. Jadi balik tadi sujud tilawah tadi, sujud tilawah. Ayakunul qira'atul maqsudah kharaja bihi qira'atun naim was-sakran was-sahih. Hendaklah yang kedua, syaratnya itu hendaklah qira'atul maqsudah, bacaannya itu ada tujuannya. Memang dia maca Quran itu baca Quran, bukan bacaan wong yang lagi tidur. Wong tidur baca Quran, ngigau baca Quran. Karena dia ni kali apa hafal Quran atau cuman yang ngigau baca Quran. Kita tadi di sebelah dia baca Quran, kita di sebelah dia. Sunat tak sujud sahwi? Tidak sunat, karena yang baca ni lagi tidur. Walaupun dia tadi baca surat yang ada sujud sejadahnya, tak boleh. Kemudian yang bacanya sakron itu artinya lagi mabuk baca Quran, itu tak sah. Tak acak di sujud tilawah ke, tidak ada katik sunnahnya untuk disujudi. Ayyakunal qira'ata li jam'il ayat sajadah. Kemudian yang ketiga, hendaklah ayat itu ayatnya sempurna. Ayat satu sempurna, bukan potongan, bukan sepotong, bukan be ujungnya baik. Apa dia sejadah? Yasjudun misalnya. Be ujung baik. Tak acak. Dia harus satu ayat secara utuh. Satu ayat secara utuh. Ayyakunal qira'atu min qari'i wahid. Hendaklah yang baca Qurannya cuma sikok wong, bukan dua wong atau tiga wong. Yang sunahkan untuk disujud tadi itu, hendaklah yang bacanya satu sikok wong cuman. Bukan misal sikok ayat sikok ayat. Ini ayatnya ayat sejadah. Separuh dibaca si A, separuh dibaca si B. Sunat tak sujud? Tidak sunat, karena yang bacanya tetap dua. Itu kan. Yang disunahkan itu hendaklah satu orang yang membaca secara utuh. Kemudian ayyakuna fi ghairi salatil janazah. Hendaklah ayat tersebut bukan di solat jenazah, karena solat jenazah katik sujudnya. Kalau solat lain, solat maghrib, isya, subuh, itu sujud tilawah. Bahkan kalau yang misal baca di Masjid Agung yang memang baca Quran diurutkan memang dari surat Al-Baqarah. Itu kan yang hadir itu kan bukannya jemaah tetap juga, ada yang mampir. Nah, ketika hari ini misalnya maghrib ini terkena di ayat sujud sejadah, itu kalau yang baru datang tak terkejut lagi. Kenapa sujud ini kayak lupa imam ni? Nah, biasanya si imam kadang kan tahu rakaat pertama sujud tilawah. Ngabaga dia, karena ini masjid umum, orang banyak datang, bukannya jemaah cak kita ni lah, inilah rai, tak berubah, orang lagi ada, nambah tidak, itu kan, artinya inilah kita ni lah sama-sama kita kan. Nah, tapi kalau masjid umum besar itu afdolnya dikapalkan. Ya walaupun inilah juga kadang-kadang yang kemarin tak datang solat jemaah, hari ini baru datang, dia tak tahu urutan ayatnya tadi kan. Nah, jadi memang afdolnya si imam ngabarkan sebelum mulai solat, diumumkan bahwasanya di rakaat
kedua misalnya kage kita ada sujud tilawah jadi sudah. Berarti kage pas temu ayatnya sujud. Allahu Akbar. Jangan ke lupa rukuk saja ni. Subhanallah. Oh, kacau. Nak lupa rukuk bacanya imam ni kan langsung sujud. Tidak rukuk lagi. Nah, itu. Nah, kalau solat jenazah tak baca. Kalau dia tak katik rukuk. Aku tu ada pernah tu cerita Abu Nawas tu ketika dia jadi imam lupa tadi tu dirukuk kanya. Allahu Akbar. Oh, besar dia. Nak kau lupa aku dia. Selesailah dia solat, ditanya oleh orang protes. Kau ni mana imam? Sejauh jenazah dah boleh rukuk je dia. Apa jawaban dia? Si jenazah ni dosanya banyak. Jadi dia. Kalau cuma tegak weh tak cukup, tak dapat ampunan bagi. Kita rukuk ke juga jadi dia. Itulah salah masih nak benar lah. Kalau ada orang yang salah masih nak benar, itu Abu Nawas. Iya. Pokoknya dia nak menang tu lah. Iya. Salah tu lah gitu. Nah itu jadi jenazah dah dipakai. Allah yatula al-faslu bainal qiraati was sujud urfan. Hendaklah tidak memisahkan antara bacaan dengan sujud terlalu lama. Misal apa dia ujungnya? Yasjudun. Minum dulu dia. Ya, minum dulu. Baru sujud dia. Lama tak boleh. Tak boleh terlalu lama misalnya. Hendaklah habis yasjudun misalnya, langsung Allahu Akbar sujud. Langsung sujud. Tak boleh dipisah terlalu lama antara sujud dengan bacaan tadi. Itu. Wa alla yakunal ma'mum wa alla yaqsida sujudu faqat bi qiraatil ayat. Arkanu sujudu tilawah. Rukun sujud tilawah. Rukunnya yang pertama niat untuk sujud tilawah. Harus ada niat sajaku sujud tilawah. Sunnah lillahi ta'ala. Sujud dalam hati. Kemudian ada takbir. Allahu Akbar. Sujud. Tak usah baca Fatihah lagi ni. Sujud baik langsung. Niat Allahu Akbar. Allah. Langsung sujud. Kemudian yang ketiga syaratnya harus tumakninah. Tak boleh sujud bercit langsung tegak. Sujud tumakninah. Kemudian duduk, kemudian salam dan tertib. Itu syarat atau rukun di dalam sujud tilawah. Jadi dia ni hampir sama dengan solat. Hukum sujud tilawah ini sama dengan solat. Ada beberapa syarat-syarat di dalam solat itu masuk ke dalam sujud tilawah. Kalau dia ini rukunnya, berarti ini hampir sama dengan sembahyang derajatnya. Berarti sujud tilawah harus menggunakan wudu. Tak boleh nak kata wudu sujud tilawah. Kawan maco Quran bertemu dengan surat sejadah tadi. Sunnah tak kita sujud? Sunnah kita sujud juga walaupun yang maco kawan. Tadi kan yang sunat itu yang maco, sunnah sujud. Yang maco, yang nenger tak sengaja, yang memang benar-benar nenger. 3. Sekarang kawan yang maco, kita yang nenger, tapi kita kata wudu, maka kita tak baca sujud tilawah atau sujud sejadah. Kemudian sujud juga itu harus menghadap kiblat, bukan masing-masing. Kaki ini masuk juga ada sujud syukur setelahnya. Jadi sujud tilawah, sujud syukur itu sama baik. Nah kita ni kadang banyak salahnya. Ini taruhlah sujud tilawah ni mungkin pastinya kalau orang lagi baca Quran pasti kita ni dalam keadaan wudu bisa jadi. Tapi sujud syukur ini kaki yang banyak salah prakteknya. Dapat duit, uang kaget ada tiba, alhamdulillah ya Allah, sujud depan tong sampah. Nah main bola, cano pendek,
sujud. Itu sujud syukur. Ada syariatnya sujud syukur. Tapi ada syaratnya. Ada sujud Allah Akbar, sujud depan tong sampah, ada kiblat ida, nutup aurat ida, wudu nak kate, tempat tu najis aku ida, dia basal, dinjok wong duit segepok, sujud langsung depan tong sampah tu lah, kok becek-becek kalau balan. Nah ini, jadi jangan salah, karena sujud syukur itu memang ada dalam syariat kita. Jadi jangan basing-basing sujudnya. Kalau kita dapat apa-apa, dapat nikmat apapun itu, kalau kita sujud syukur harus memenuhi syarat. Dia sama derajatnya, bahasanya sama baca solat. Ada wudu, bukan berhadas besar, bukan berhadas kecil, tak boleh ada najis di badan. Apalagi syarat solat, tak boleh ada najis di badan, di baju dan di tempat. Iya, tak boleh kalau. Ini jualan daging, darah kalau ada ninjok wong duit. Langsung sujud weh, tak baca, tidak sah. Karena syaratnya harus sama dengan solat. Ini syarat-syaratnya itu. Tak baca basa-basi. Idza sami'a ayat sajadah min mizya. Kalau kita dengar ayat Quran atau ayat sejadah tadi dari mizya, mizya itu radio. Dengarnya dari radio, fa in kana halan, kalau dia siaran langsung alal hawa mubashir siaran fayusannu lahu sujud, maka disunahkan untuk sujud. Tengok TV Mekah, orang baca Quran, apa? Tapi live itu live, bukan bukan rekaman. Atau radio itu disunahkan untuk sujud. Wa illa bi an kana min sautin nahwi musajjil fala. Kalau dia dari rekaman atau kaset atau bukan yang live streaming, bukan, itu tidak disunahkan sujud. Sama dengan azan itu juga. Kita kan nyawab azan, ya kan? Dianjurkan untuk nyawab azan. Nah sekarang yang dijawab ini suara azan yang harus langsung, bukan dari rekaman. Kalau TV, RCTI itu rekaman bukan? Rekaman, maka tak ada harus dijawab. Tak apa dia ngepang, mengas lah dia tak apa. Karena rekaman itu. Radio, Masjid Agung, ngepang, itu jawab karena dia langsung, secara langsung, misalnya ngepang Masjid Agung. Cak bulan puasa di radio misalnya kan ngebang kan Masjid Agung tu biasanya sebelum buka ada cawisan dulu dia. Kalau buka radio tu kita kan ada cawisan dulu, habis itu orang ngebang. Nah itu kan ngebangnya langsung dari Masjid Agung itu secara langsung. Nah itu tetap dianjurkan untuk dijawab. Jadi kalau dia langsung live bahasanya itu dijawab. Tapi kalau bukan siaran langsung, radio, rekaman atau kaset, itu tidak disunahkan. Termasuk juga sujud tilawah, tidak disunahkan. Buka ngaji di masjid, tapi ini apa dia namanya, bukan siaran langsung dari HP misalnya, downloadan misalnya kan, apa dia namanya itu kalau MP3 ya apa dia namanya? Ya dari ini dari HP lah pokoknya kan. Nah murotal itu kan, itu tidak ada langsung, siaran langsung, maka tidak kena sujud sahwi, sujud tilawah tidak disunahkan karena dia rekaman. Tapi wa iza quri'al Quran fastami'u tetap. Tapi kalau siapapun yang baca Quran nak langsung, nak rekaman, nak tidak, kita tetap disuruh untuk menyimak. Tak boleh gitu. Apa namanya? Kalau kita buka Quran malah kita banyak kelakar dan macam, jangan. Kalau nak kita kelakaran, kita tadi buka qasidah berarti. Misal acara di rumah acara. Kalau kita buka ngaji itu jangan buka ngaji karena acara ini banyak ngoceh. Kalau nak itu bukanya qasidahan baik, buka selawat misalnya, kan sambil ngoceh. Kecuali kalau memang lagi baca Quran itu diam kan, jangan kan muka ini kaset radio segala macam.
Yang ngaji itu langsung kira aku kori langsung. Itu yang dijabung masih kelakar baik. Padahal ayatnya sudah jelas Allah perintahkan. Kalau wong ada maca Quran fastami'u. Itu tadi fastami'u. Apa dia kalimat tadi? Sami sama mustami itu beda kan kalimatnya. Kalau sami denger ya, tapi kalau fastami'u simak bahasanya. Bukan denger tapi disimak. Wong maca Quran tu disimak. Acara maulid maca Quran kelakar kalau wong jabo ni depan ni maca Quran yang diburi kelakar. Suara besar tidak. Dengarkan kalau wong maca Quran. Jangan tak didengarkan kalau lagi maca Quran. Karena itu perintahnya dari Allah Ta'ala. Sujud syukur. Nah, sekarang sujud syukur. Sujud yang ada memang di dalam syariat juga. Tusannul kharijus shalah. Disunnahkan juga sujud syukur ini. Tusannu disunnahkan sujud syukur ini di luar salat. Wala yajuzu ayyasjudaha dakhilas salat. Tidak boleh sujud syukur di dalam salat. Jadi sujud syukur ini dilakukan di luar salat. Ada kadang-kadang juga habis mayang sujud syukur, habis mayang tapi bukan di dalam salat. Tak boleh dalam salat. Dalam salat itu yang dibolehkan cuma sujud sahwi, sujud tilawah. Itu yang ada di dalam salat. Dan sujud tilawah ini boleh di dalam salat, bisa di dalam salat dan bisa di luar salat. Kalau sujud sahwi cuman di dalam salat, di luar salat tak kati sujud sahwi. Kalau sujud syukur di dalam salat tidak boleh, cuman hanya dibolehkan di luar salat. Jadi ada 3 sujud: sahwi, tilawah, syukur. Tilawah sahwi cuman ada di dalam salat, di luar salat tak kati. Tilawah ada di dalam salat dan boleh juga ada di luar salat. Kalau sujud syukur di dalam salat tidak kati dan tidak dibolehkan dan disunahkan hanya di luar salat. Itu 3 sujud tadi yang disunahkan, apa yang disyariatkan dalam agama kita. Dan sujud ketika salat itu memang sujudnya sujud di dalam salat. Jadi itu sujud di dalam syariat. Lebih dari situ dah kata sujud. Tak boleh sujud selain dari sujud ini. Kalau ada sujud apa kau? Tak tahu sujud apa? Nah, tak boleh. Kata namanya sujud. Sujud apa itu? Sujud itu cuma 3. Taruhlah 4. Sujud di dalam solat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Taruhlah hitungannya 4 tadi. Selain dari sini sujud apa namanya? Jadi kalau orang sujud, sujud apa sih? Sujud biar lemah bala. Normal baca. Biar kita misalnya kan besar-besar misalkan. Tak boleh. Tak kata tujuan sujud apa itu namanya. Sujud itu 4 paling tidak kalau kita nak sebut tadi di dalam solat, sahwi, tilawah, sujud syukur. Adapun syaratnya tadi sudah saya sampaikan. Sujud syukur itu syarat-syaratnya hampir sama dengan solat tadi, karena dia harus wudu, harus ngadep kiblat, suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Baik lanang baik betina, ini sama hukumnya, lanang betina. Nutup aurat, lanang betina nutup aurat, lagi sujud syukur. Main bola celana pendek sujud syukur tak boleh. Wudu tidak kata, ngadep kiblat tidak. Itu tidak sah sujudnya. Nah, kalau tidak sah, maka sujudnya dipertanyakan sujud apa jadinya itu. Iya. Cuma untuk dipoto kan itu. Sujud tu kan keren jadi. Nah, itu sujud-sujud di dalam syariat. Kemudian bab salatun nafilah, bab yang menerangkan tentang salat sunat. Bukan sunnah solat, beda lagi dengan kan? Sunnah solat berarti sesuatu yang disunnahkan di dalam solat. Kalau ini solat sunat, berarti solatnya yang sunat. Solatnya yang sunat. Solat sunat. Aqsamun nawafil, bagian-bagian solat sunat.
Yang pertama nafilatun muaqqatatah, salat sunat yang ada waktunya. Ada waktu seperti salat kat tarawih. Tulisannya tarawih. Kalau kita jadi tarawih. Bahasa kita jadi ejaannya tarawih. Tulisannya tuh tarawih. Artinya santai. Sholatnya itu santai, tapi semayangnya ngacang-ngacang. Cak di Jawa tadi, itu bukan tarawih namanya. Tarawih itu santai artinya. Nah, gitu habis makan, habis buka, santai semayang. Allah. Tapi tidak usah juga ngeleng-ngeleng ini, saking santai itu kan. Nah, semayang santai. Amalah kelopak. Ini memang kadang-kadang dari kita nih ya. Giliran imamnya cepat, kami masjid datang. Giliran tahu siapa yang imam mengaji, lama itu ada salah banyak. Nah memang ada serado, memang dari gitu nih, nak cepat dari itu, nak gancang cepat. Giliran imamnya lambat, ya jangan juga lambat nih ya. Ada yang lambat, Bismillahirrahmanirrahim, nah mati nunggunya. Perut lapar ini, iya. Walaupun 11 rakaat angin nunggu. Maksudnya tuh lambat tuh bukan lambat nian, cepat tuh bukan cepat nian. Tartil biasa. Bukan yang dolin. Nah, dia baca. Tak tahu lagi baca. Nah, itu dah pas itu. Jadi ada yang salat sunat itu jenis-jenisnya ada yang memakai waktu. Seperti salat tarawih. Salat tarawih itu terjadi dilaksanakan di waktu puasa Ramadan. Selain Ramadan tidak ada, karena ada waktunya dia. Tidak boleh masing-masing. Aku ini kan bulan apa ini? Dikit lagi bulan puasa. Aku nak latihan dulu lagi mayang tarawih. Mana baca? Mana boleh latihan tarawih? Dan nanti istilahnya. Salat tarawih cuma diadakan di bulan puasa, bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, tidak baca tarawih. Itu pun di malam hari tarawih. Bulan Ramadan, mayang tarawih jam 9 pagi. Semalam ketiduran sahur. Jadi aku nih nanda ketinggalan. Aku nih rutin sudah. Malam tuh capeknya, habis sisa tuh langsung tidur, tidak main tarawih. Jadi kapan main tarawih? Jam 9 tadi, jam 9 pagi. Mana baca tarawih jam 9? Itu namanya sembahyang duha, bukan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tidak baca, walaupun dia di dalam bulan Ramadan, tapi tetap waktunya di malam hari. Salat tarawih itu dilaksanakan setelah fi'lul salatul isya. Itu garis bawah juga itu. Salat tarawih itu dilaksanakan setelah melakukan salat, bukan setelah sembahyang. Jadi ini kalau kita datang terlambat, kita belum sembahyang isya. Karena kita ini masih ngejaga pempek telur besar tadi. Sayang tidak dihabiskan kan? Akhirnya terlambat datang. Wong lah sembahyang isya, lah sudah sembahyang tarawih. Kita baru datang langsung tarawih, boleh tak? Tak boleh. Salat isya dulu, baru melok tarawih. Jadi kita salat isya, boleh tak langsung melok berimaman? Boleh. Jadi kita sholat isya, jemaah yang lain sholat tarawih. Kaget ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan 2 rakaat. Kita tegak nambah 2 rakaat lagi kalau kita sholat isya. Kaget setelahnya baru nyambung melok dia tarawih. Jadi tidak boleh sholat tarawih itu dilakukan sebelum melakukan sholat isya. Itu. Jadi setelah melaksanakan sholat isya, bukan setelah masuk waktu isya, bukan. Setelah melaksanakan sholat isya, si wongnya, bukan masjidnya. Jangan kaget. Oh masjid langsung isya sudah, langsung tarawih gitu. Bukan. Tapi yang punya badan harus sudah sholat isya, yang punya badan. Si pelakunya harus sudah sholat isya. Jadi jangan itu tadi salah paham. Jadi harus sholat isya dulu. Itu tarawih. Kemudian wal witro, sholat witir. Itu juga sholat yang jenis ada waktunya. Sholat witir itu di malam hari.
Tak katik solat witir jam 10 pagi. Katik lupa semalam tu solat witir. Jadi jam 10 ni lah kaki nak sembahyang jam 10 pagi. Mana baca main witir. Mana ada main witir jam 10 pagi. Nah, witir cuma ada di malam. Ada lagi solat yang ada waktu, solat duha. Itu makin waktu juga. Bahkan lebih dari waktunya tidak boleh. Solat duha jam 2 siang boleh? Tak baca, habis sudah waktunya. Nah, jadi ada solat-solat. Ini di sini cuma 2 disebutkan. Nah, Anda tambahin jadi solat duha. Apalagi solat sunat yang ada waktunya. Tarawih, witir, duha. Apalagi lah? Solat apa nih? Solat sunat. Nah, Idul Fitri boleh tak solat sunat Idul Fitri di bulan puasa? Acak solat Idul Fitri di 1 Syawal. 1 Syawal mulainya dari setelah ba'da solat subuh, bukan setelah subuh tapi setelah matahari setinggi tombak, lebih kurang waktu duha lah itu. Nah, itu dah boleh. Banyak solat Idul Fitri, solat Idul Adha, solat banyak. Di sini cuma 2. Jadi ada solat-solat yang jenisnya waktu dia pakai waktu. Kemudian solat sunat zatis sabab, solat sunat yang jenisnya pakai sebab, tidak pakai waktu je. Tapi asal ada sebab ini jatuh solat sunat. Itu Nah, kalau tadi tidak katik sebab, yang penting ada waktunya. Tak katik pakai sebab. Solat witir harus nyampak dulu aku. Baru terblosok dulu di got, baru boleh sembahyang witir. Tidak. Harus masuk masjid dulu aku solat witir. Tidak. Nah, jadi ada sebab. Ini yang kedua. Solat yang ada sebab. Nah, sebab ini ada juga bagiannya. Yang pertama, sababu mutaqaddim. Sebabnya duluan, baru solatnya yang datang. Seperti solat sunat tahiyatul masjid. Masuk dulu, apa solat dulu? Nah, berarti sebab dulu, baru solat. Ada waktu tak? Tidak katik waktu. Yang penting masuk masjid. Nak jam 2 malam, nak jam katik jam dia. Faham tak? Tak katik jam. Kalau tadi solat duha itu ada jamnya. Masuk masjid jam 2 siang, sembahyang duha. Mana baca? Oh ya, aku ni kan baru masuk masjid. Itu namanya tahiyatul masjid, bukan sembahyang duha. Itu solat tahiyatul masjid. Asal masuk masjid sembahyang. Maksudnya boleh solat. Tidak pakai waktu. Nak jam 2 malam, nak jam 3 subuh, nak jam 4 sore, nak jam 5, nak jam berapa, bebas. Yang penting kalau dia masuk jatuh solat sunat. Kemudian di sini dicatatkan juga sunnatul wudu, solat sunat wudu. Itu tak katik waktu, tapi harus pakai sebab. Solat dulu apa wudu dulu? Wudu dulu. Artinya kapanpun kita wudu jatuh solat sunat wudu. Itu namanya sebab mutaqaddim. Sebab dulu baru solat. Itu yang pertama. Yang kedua, sababu muqarin. Ada lagi solat sunat yang sebabnya berbarengan dengan solat. Seperti solat sunat kusufaini. Solat khusuf sama solat kusuf. Gerhana matahari dengan gerhana bulan. Itu solat sunatnya kapan? Solat sunatnya berbarengan dengan sebab. Kapan jatuh solat sunat gerhana matahari? Pas gerhana matahari baru jatuh solat. Kapan solat gerhana bulan? Ketika gerhana bulan baru masuk waktu solat. Jadi dia sebabnya berbarengan. Bukan gerhana dulu, lakela gerhana baru sembahyang. Bukan. Gerhana matahari lakela sudah sembahyang apa? Gerhana matahari mana baca? Gerhana matahari itu disunatkan untuk sholat ketika berbarengan dengan proses gerhananya. Kan pernah tempoh hari gerhana bulan jam berapa itu dahulu itu? Ada yang baru-baru ini, yang di Masjid Agung sholat juga itu. Malam itu jam 12-an apa pokoknya. Nah, kita ni jangan dalu-dalu sembahyang sunat. Kita jam ini habis sisa. Mana baca? Sholat gerhana bulan harus tepat
pada prosesnya. Jadi kalau proses gerhana bulan itu jatuhnya jam 2 malam, jam 2 malam gitu sembahyang. Pokoknya lagi saat prosesnya itu. Nah, itu. Jadi ada sebabnya duluan, ada sebabnya azan 7.20 belum. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sababul mutaakhir, sebab yang terakhir. Salat dulu baru sebab. Contohnya salat istikharah. Salat istikharah itu salat dulu baru dapat jawabannya. Itu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kali disambung lagi di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.